Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Mila, mengajar penataan produk kelas 12 BDP. Sekarang Ibu akan membahas materi yang paling pertama dalam penataan produk, yaitu SOP penataan produk. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan standar operasional prosedur pada perusahaan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan SOP penataan produk fashion, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Ruang lingkup SOP. Pengertian SOP adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan standar dalam penataan untuk menarik perhatian konsumen pada sebuah keputusan pembelian. Tujuan SOP adalah 1. Agar pegawai mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam usahanya. 2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait. 4. Melindungi usaha retail dan petugas dari kesalahan administrasi lainnya. Keuntungan SOP penataan produk yaitu SOP penataan produk yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan, serta menjadikan pekerjaan menata produk dapat diselesaikan secara konsisten. Para petugas akan lebih percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dikerjakan dalam melaksanakan pekerjaannya. SOP penataan produk bisa dipergunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja petugas. Penerapan SOP pada perusahaan. SOP penataan produk supermarket. Prinsip penataan produk dipajang sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Perhatikan sifat produk. Perhatikan kemasan produk. Perhatikan label harga dan price card. Di sini ada ketentuan-ketentuannya ya. Price card tidak rusak. Price card sesuai dengan produk dan diletakkan tepat sesuai antara produk dan fisik barang. Nah, di bawah sini ada contoh-contoh ya. Contoh label dan contoh dalam melakukan penempelan label. Label price merupakan alat bantu yang menunjukkan keterangan suatu produk, khususnya informasi harga barang yang terdisplay di rak. Informasinya yang tercakup berupa harga, keterangan produk, value, barcode, kode planogram, retur hari, kode H untuk item rawan hilang, kode R untuk item rawan rusak. Nah, di sebelah kanan ada contohnya, kalian bisa lihat ya. Teknik pemajangan atau display di supermarket. Penggunaan ruangan harus disesuaikan dengan kategori produk food, non-food, household, toys atau stationery. Memperhatikan ukuran produk. Memperhatikan jenis display yang meliputi window display. Window display adalah memajangkan barang
atau gambar di bagian depan toko. Interior display. Interior display adalah memajang barang di dalam toko. Exterior display adalah memajang di luar toko, misalnya dalam kegiatan obral dan pasar swalayan. Dan selanjutnya adalah display secara khusus yang meliputi etalase ujung, lorong promosi, perlengkapan yang berdiri bebas dan patung model, area utama penjualan, dinding. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk. Produk ditempatkan dalam kategorinya. Facing atau jumlah tier produk sesuai dengan market share. Pengaturan secara vertikal dan horizontal untuk masing-masing jenis brand. Pengaturan produk sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung lainnya. Rotasi produk FIFO atau first in, first out. Di sini ada contoh gambarnya ya, yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat. Syarat display supermarket. Menghadap ke depan, bebas dari produk rusak, dapat diletakkan dan dipindahkan sewaktu-waktu, mudah diakses konsumen, cocok dengan kebutuhan konsumen. Display lengkap dengan harga yang beragam, merencanakan layout display berkelanjutan. Nah, di sini ada perlengkapan untuk penataan produk. Yang pertama adalah SKU atau Stock Keeping Unit. Yang kedua buy. 3 tier. Keempat phase. 5 POP atau point of purchase. Yang keenam COC, check on counter. Yang ketujuh value atau price, look up, kode. Sini ada contohnya ya, dari mulai SKU, COC, floor display, piramid, POP, dan face display. Peralatan penataan produk display di supermarket. Ibu tidak akan menyebutkan pengertiannya ya, karena terlalu panjang. Nanti Ibu akan share materinya di Smart Learning, jadi kalian baca kembali. Yang pertama adalah gondola, shelving, wagon, end gondola, hambalan, showcase, showcase chiller, bins, frozen island, single hook, COC, piramida, dan gondola end. Penataan produk fashion dan olahraga. Yang pertama pada produk baru atau new arrival. Dilakukan dengan cara menata produk sesuai dengan koleksi, menata sesuai dengan model dan jenis bahan, menata menurut intensitas warna, menata sesuai dengan ukuran dari tiap-tiap kelompok, meletakkan produk baru di bagian depan toko. Pedoman penataan berkelompok atau grouping merchandise. 1 untuk produk fashion. Untuk mempermudah penataannya, produk fashion dapat dikelompokkan berdasarkan motifnya, seperti polos, bunga-bunga, kotak, bulat, garis-garis, dan motif gambar. Nah, kalian lihat ya contoh-contohnya di bawah ini. Produk olahraga. Penataan produk olahraga dapat dikelompokkan berdasarkan merek, kategori, usia konsumen, penggunaannya, style, bahan kain yang digunakan. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam penataan produk olahraga. Ya, kalian lihat. Penataan produk tidak lengkap. Penataan menurut koleksinya, penataan menurut model dan jenis motif, penataan menurut intensitas warna, penataan menurut ukuran. Dalam penggunaan wagon display, pada setiap area harus didampingi dengan T-stand untuk memajang sebagian besar dari isi wagon.
Penggunaan feature kombinasi antara gondola dan tisten, usahakan produk dapat menghadap ke depan hingga model, warna, dan ukurannya jelas. Apabila cara pertama sudah dilakukan, tetapi stok masih banyak, susunlah display yang tampak dari samping. Apabila cara pertama dan cara kedua sudah dilakukan, tetapi ternyata stok masih banyak, susunlah display dengan melipat produk. Kriteria penataan produk fashion dan olahraga. Sederhana, tapi menarik perhatian pengunjung. Mempunyai dampak yang dapat dirasakan serasi dengan keadaan toko. Mampu membujuk dan mempengaruhi pengunjung untuk membeli produk. Merchandise harus diganti secara berkala sesuai dengan tema. Mengganti produk yang baru secara berkala agar pengunjung tidak bosan. Menjangkau dunia anak-anak dengan membuat tema tokoh kartun, animasi, dunia fauna, dan sejenisnya. Teknik penataan produk olahraga menggunakan area counter active, yaitu teknik pemajangan dengan mendekatkan satu jenis produk dengan jenis yang lainnya. Dapat menggunakan manekin, terutama untuk produk yang sedang tren. Alat bantu display fashion. Gawang, hanger jepit, T-stand, standing tas, wagon, torso, mannequin, mannequin dress, showcase, hambalan, backwall, bracket, fitting room, dan waterfall. Di bawah ini ada contoh-contohnya ya, kalian lihat. Penataan produk fresh. Dari mulai penataan produk sayuran, kamu lihat gambarnya di bawah ini ya. Ada peralatan display sayuran seperti showcase, nampan, pisau talenan, dan mesin wrapping. Ada juga cool room, tali, label, dan POP. Kalau kalian masih kurang jelas, bisa lihat di Google, banyak contohnya ya. Penataan produk buah-buahan. Buah yang dipajang harus berkualitas. Warna harus seimbang. Buah yang dipajang adalah buah yang datang terlebih dahulu agar produk stok awal segera terjual. Buah yang dikemas menggunakan styrofoam tidak perlu dipasang POP, tetapi setiap kemasannya harus dipasangi label yang berisi informasi nama, berat, dan harga buah. Buah yang dipajang pada bins dibedakan antara buah lokal dan impor. Buah yang dikemas dipajang pada showcase. Nah, di sini ada gambar perlengkapan dan peralatan display buah-buahan seperti showcase, bin, cool room, dan buah yang diberikan label. Penataan produk daging, ayam, dan ikan. Nah, di sini ada ya bagaimana kita menata daging sapi, daging ayam, ikan, dan penataan produk dairy. Contoh produk dairy di sini seperti susu, yogurt, dan keju. Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa kalian baca kembali materinya di Smart Learning, nanti akan Ibu share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.